Halo penikmat alur cerita film, selamat datang di channel Ada Alur Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah rangkuman alur film India yang paling fenomenal di tahun ini. Karena ini adalah film India terbaru yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan, yang memecahkan rekor perfilman India yang berjudul Jawan, yang dirilis pada tahun ini. Penasaran dengan alur filmnya? Dan inilah dia alur ceritanya. I will get them. Film dibuka dengan memperlihatkan keindahan perbatasan India-Cina. Terdapat seorang anak kecil yang bernama Juju yang lagi bersama ibunya, yang sedang berada di tepi sungai yang berada di kebunnya. Tiba-tiba mereka melihat tubuh manusia yang mengapung di sungai. Juju dan ibunya pun tanpa tunggu lama menyelamatkan orang asing tersebut dan membawa pulang ke desanya. Setibanya di sana, seorang tabib berusaha mengobati si pria tersebut. Beberapa peluru berhasil diangkat dari dalam tubuhnya. Setelah beberapa bulan, orang asing tersebut belum juga menyadarkan diri. Pada malam itu terjadilah hal yang tidak terduga. Sekelompok militan datang ke desa tersebut. Di sana mereka membantai semua penduduk desa. Ketua desa memohon pertolongan kepada sebuah patung yang mereka anggap sebagai Tuhan. Tapi tidak ada tanggapan sedikit pun. Di tengah kekacauan tersebut, Juju dan ibunya hampir terbunuh. Keributan tersebut membuat si pria asing yang sudah dibalut kayak mumi sadar dari pingsannya. Dan dia pun langsung bangkit dan menyelamatkan semua warga desa. Dan juga Juju bersama ibunya. Semua orang belum tahu, termasuk kalian kecuali saya. Siapakah si pria tersebut yang mempunyai daya ngelut yang sangat dahsyat? Bahkan dia seorang diri mampu mengalahkan sekelompok manusia iblis yang menyerang warga desa. Setelah pertempuran selesai, si pria tersebut malah bingung karena dia melihat semua orang di sana bermata sipit dan malah bersujud syukur di hadapannya. Dari situ baru ketahuan bahwa dia telah kehilangan ingatannya. Juju pun menghampirinya dan berjanji kepadanya bahwa apabila dirinya sudah besar, maka dia akan mencari tahu tentang siapakah sebenarnya si pria misterius tersebut. Ringkas cerita, 30 tahun sudah berlalu. Terlihat seorang ibu-ibu hamil yang bernama Wati yang sedang menaiki kereta. Di sana Wati berbicara dengan seorang penumpang yang bernama Lena yang merupakan seorang hacker. Ketika itu Lena berusaha meretas sistem kereta untuk membantu salah seorang kelompoknya yang bernama Janvi untuk menaiki kereta. Karena dirinya sedang membawa persenjataan. Tidak hanya itu saja, Lena juga meretas lampu lalu lintas untuk membuat kemacetan di beberapa titik. Mahasiswa yang bernama Alia yang menggunakan mobil pribadi berusaha mencoba untuk mencari jalan alternatif. Alia mendapatkan tawaran dari seorang wanita yang bernama Laksmi untuk menaiki kereta. Yang ternyata Laksmi juga merupakan komplotan Wati, Lena, dan Janvi. Ada juga seorang lagi yang bernama Hera yang posisinya sudah naik kereta dari awal. Melihat gerak-gerik mereka, bisa disimpulkan bahwa mereka lagi merencanakan sebuah rencana yang besar. Orang yang mereka panggil sebagai ketua mulai dikode untuk menaiki kereta yang bernama Vikram. Umurnya sudah tua dan kepalanya dibungkus kayak mumi yang pertanda dia adalah orangnya. Ketika memasuki terowongan, Lena membuat pergerakan kereta berhenti secara mendadak yang membuat semua penumpang jadi panik. Wati yang sebelumnya diketahui hamil, ternyata dia berpura-pura hamil agar bisa menyembunyikan bom di dalam bajunya. Wati dan juga beberapa anggotanya yang lain langsung mengumumkan bahwa mereka telah membajak kereta yang lagi berjalan, yang kini ratusan nyawa sedang berada di dalam kendalinya. Para pembajak merasa bahwa mereka telah mengendalikan keadaan. Tapi tiba-tiba Wati diserang oleh seorang penumpang yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang polisi yang lagi berjaga. Melihat kejadian itu, Vikram langsung maju dan menyelamatkan Wati. Meskipun dia terlihat tua, tapi dia mempunyai kehebatan dan juga kelincahan. Captain Abhijit! Captain Abhijit!
Mereka bukanlah pembajak abal-abal. Mereka sangat serius dalam ambisinya. Hingga Vikram menembaki seorang penumpang bercadar hingga tewas, yang membuat semua penumpang sangat panik dan cemas. Di lain sisi, kita diperlihatkan seorang kepala pasukan khusus yang bernama Narmada. Dia ditugaskan oleh pemerintah India untuk melakukan negosiasi dengan para pembajak. Vikram memperkenalkan dirinya sebagai orang biasa yang muak dengan kondisi negeri. Dia sudah muak dengan politisi dan pemerintah yang selalu menjanjikan perubahan. Setelah mereka terpilih, tidak ada sedikit pun perubahan yang mereka lakukan. Mirip dengan caleg-caleg di negeri Konoha yang selalu menjanjikan ini itu tapi nyatanya nihil. Narmada kemudian menanyakan apa yang sebenarnya yang Vikram inginkan. Vikram sebenarnya cuma ingin berbicara dengan Menteri Pertanian dan dia akan memberikan waktu 5 menit kepada Narmada untuk membawanya karena apabila tidak maka korban jiwa akan terus bertambah. Ancaman Vikram benar-benar membuat Menteri Pertanian langsung hadir. Dalam perbincangan mereka, Vikram benar-benar kecewa. Vikram mengatakan, Anda sebagai menteri benar-benar tidak peduli kepada para petani. Tahun lalu saja tercatat 10.000 petani mati bunuh diri. Maka dari itu apabila Menteri Pertanian ingin menyelamatkan para sandera, maka menteri harus menebus semua penumpang dengan uang Rp400.000. Mendengar hal itu, Menteri Pertanian menolaknya dengan mengatakan jika dia tidak bisa mengabulkan permintaan Vikram begitu saja, karena jumlah uang tersebut sangatlah banyak dan mustahil dia bisa mendapatkannya dalam sekejap. Tapi Vikram menyarankan menteri untuk meminta bantuan kepada para pengusaha. Tak lama dari itu, Vikram memanfaatkan salah satu seorang sandera yang bernama Alia. Itulah mengapa Alia sebelumnya didesak untuk menaiki kereta. Karena Alia sendiri merupakan seorang anak pengusaha tajir yang bernama Khalil. Tanpa pikir panjang, Khalil terima permintaan dari Vikram. Semua itu dia lakukan demi anak gadis satu-satunya yang dia sayangi. Akan tetapi Narmada sendiri menolak tuntutan para pembajak. Karena dengan sifat mengalah akan membuat para peneror semakin merajalela dan brutal. Dan bisa saja mereka akan terus mengulanginya lagi. Tapi pemerintah setuju dengan keputusan Khalil. Vikram meminta semua uang tersebut ditransfer ke rekening yang sudah dia siapkan. Setelah uang ditransfer, barulah Vikram melepaskan seluruh sandera. Alia sendiri sangat marah karena merasa telah dimanfaatkan. Dia menyebut Vikram dan komplotannya sebagai penjahat. Mendengar hal itu, Vikram sangat kesal kepada Alia karena dirinya tidak tahu apa-apa. Ayah Alia sendiri merupakan pengusaha yang memiliki banyak hutang. Akan tetapi hutang tersebut sudah dihapus oleh sistem pemerintahan. Sebagai salah satu contohnya yang dialami oleh keluarga Wati. Dulunya ayah Wati merupakan seorang petani. Pada pagi itu ketika Wati akan berangkat sekolah, datanglah beberapa rentenir untuk menagih pinjaman bank kepada ayahnya Wati. Karena belum punya uang, ayah Wati meminta kelonggaran waktu selama 10 hari lagi. Karena beberapa hari sebelumnya dirinya telah mengalami gagal panen. Sayangnya para rentenir itu tidak mau menerima alasan apapun. Bahkan mereka mengasari ayahnya Wati hingga menelanjangi ayahnya Wati di depan para semua orang. Tidak hanya itu saja, traktor satu-satunya milik ayahnya juga dibawa pergi. Sang ayah berusaha tersenyum dan berusaha kuat di hadapan anaknya, karena dia tidak mau anaknya tidak fokus dalam belajar. Tapi siapa sangka, karena terlalu banyak tekanan dan juga banyak hutang, ayahnya Wati memilih untuk mengakhiri hidupnya ketika Wati berangkat sekolah. Wati yang baru pulang sekolah sangat kaget melihat ayahnya yang sudah tiada. Oleh karena itulah hati Wati sangat hancur berkeping-keping. Dalam proses pemakaman ayahnya, rentenir tersebut kembali untuk menagih hutang. Dia mengatakan jika harga jual traktor cuma cukup membayar bunganya saja. Maka dari itu meskipun ayahnya Wati sudah tewas, diwajibkan kepada Wati dan ibunya untuk membayar hutang ayahnya hingga lunas. Alia yang mendengar cerita tersebut sangat sedih. Bahkan bukan cuma Wati saja, hampir seluruh petani India mengalami hal yang sama seperti Wati. Ayahnya Wati lebih memilih bunuh diri hanya karena hutang Rp40.000 atau setara 8 juta rupiah.
Sedangkan pinjaman ayahnya Alia sendiri sebesar Rp400.000 dihilangkan begitu saja. Padahal uang tersebut milik negara dan masyarakat. Pembicaraan tersebut terhenti ketika Vikram mendapatkan laporan jika uang yang dia inginkan telah ditransfer. Setelah itu, Vikram juga mengatakan bahwa tidaklah ada korban jiwa di dalam aksinya ini. Orang yang tadinya ditembak oleh Vikram hanyalah berpura-pura mati. Wanita tersebut adalah Iskra, salah satu bagian anggotanya. Aksi pembajakan itu diberikan tepuk tangan oleh para sandera. Mereka mendukung Vikram dengan apa yang dia lakukan kepada pemerintah. Cover both entry and exit. Satu persatu penumpang keluar dari dalam kereta dengan menggunakan perban yang sudah disiapkan untuk mengalihkan perhatian. Lena menggunakan senjata kontrol jarak jauh yang mengakibatkan ledakan. Narmada masih tidak terima kalau musuh berhasil kabur begitu saja. Dia berusaha menghubungi bank pusat untuk memblokir ATM dan membukukan uang yang telah ditransfer tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan, karena uang tersebut dengan cepat telah ditransfer ke 700.000 rekening yang berbeda-beda. Ternyata uang tersebut Vikram bagikan kepada para petani yang telah dirugikan oleh pemerintah. Aksi mulia Vikram membuat para petani sujud syukur. Di lain sisi, Khalil sangat kecewa karena pasukan khusus telah gagal menangkap sang pelaku. Narmada berjanji akan menangkap si pelaku. Dia yakin kelompok tersebut akan melakukan aksinya kembali. Siapakah sebenarnya Vikram? Siapa sangka dan siapa duga? Ternyata si pria tua dan botak yang penuh dengan keriput ternyata dia masih muda bahkan sangat tampan. Kumis dan kulit keriput tersebut adalah palsu untuk menutupi identitasnya. Dan namanya yang sebenarnya adalah Azad yang merupakan seorang polisi yang selama 12 tahun menjadi penjaga penjara wanita. Keenam wanita dari anggotanya merupakan seorang narapidana. Azad tercatat sebagai kepala penjara yang berprestasi. Dia juga sangat akrab dengan semua narapidananya. आपने हमें इतना बड़ा Sebagai pria yang masih lajang, Azad diminta menikah oleh ibu angkatnya yang bernama Kaveri. Hari ini seharusnya Azad bertemu dengan calon mempelai wanita. Tapi pihak mempelai wanita tidak bisa datang. Orang yang menemui Azad justru anak dari pihak perempuan yang bernama Ruhi. देखो आपने मम्मी का था पाउट पाउट मम्मी ने मुझे सब सिखाया बट थोड़ी Setelah beberapa hari, Ruhi merasa bahwa Azad sangatlah cocok menjadi ayah sambungnya. Pada saat itu Ruhi mendapatkan masalah karena nilainya sangat jelek di sekolah. Dia meminta kepada Azad untuk datang ke sekolahnya sebagai ayahnya. Setibanya di sekolah, tiba-tiba ibu Ruhi datang yang mengejutkan. Ibunya Ruhi merupakan kepala pasukan khusus. Azad sendiri sangat grogi dan stalting bertemu dengan calon pendamping hidupnya itu. Untung saja Ruhi bisa mencairkan situasi. Di luar sekolah, Narmada menceritakan kepada Azad bahwa dulu dia pernah hamil di luar nikah. Pada saat itu pacarnya meminta Narmada untuk menggugurkan kandungannya. Tapi dia menolaknya dan memilih untuk melahirkan dan membesarkan Ruhi seorang diri. Setelah kejadian itu, Narmada tidak pernah berhubungan dengan sesiapapun. Ditambah lagi karena sedikit trauma dan ditambah lagi ada Ruhi yang harus diperhatikan. Mendengar itu, Azad bisa memaklumi dan memahami keadaan Narmada. Dia juga mengerti keinginan Ruhi memiliki sosok ayah. Apalagi Azad dari kecil sudah mengetahui bagaimana rasanya tidak memiliki seorang ayah. Keesokan harinya, Azad dan anak buahnya menargetkan Menteri Kesehatan India. Pada satu pidato, menteri tersebut selalu membanggakan kemajuan sektor kesehatan. Dia mengklaim pelayanan di rumah sakit India sudah bertaraf internasional. Padahal faktanya tidaklah sesuai dengan apa yang beliau bicarakan. Tidak lama kemudian Wati menembaki menteri dari kejauhan dengan snipernya yang membuat semua orang yang ada di sana kocar-kacir. Azad dengan cepat menggunakan mobil ambulan yang sudah dia siapkan.
Menteri pun dibawa ke sebuah rumah sakit pemerintah. Secara live, Azad mengatakan bahwa dirinya telah menculik Menteri Kesehatan. Dia menjelaskan jika nyawa menteri dalam keadaan terancam karena fasilitas rumah sakit sangatlah minim dan tidak memadai, sehingga dokter-dokter di sana tidak bisa melakukan operasi. Tidak lama dari itu, lagi-lagi Vikram melakukan negosiasi dengan Narmada. Kali ini Vikram tidak menuntut tebusan berupa uang, tapi dia hanya ingin meminta kebenaran peristiwa 3 tahun yang lalu. Karena Menteri Kesehatan merupakan sepupu dari Khalil. Dia meminta Sekretaris Menteri Kesehatan untuk menceritakan semua kebenaran kepada publik. Dan scene flashback ke 3 tahun yang lalu pun diperlihatkan. Ketika itu sekitar 60 anak masuk ke rumah sakit tempat Menteri Kesehatan kini berada. Para pasien mengalami keracunan. Ira yang saat itu menjadi dokter berusaha keras untuk menyembuhkan para pasien yang ada. Tapi yang jadi masalahnya, pada waktu itu stok tabung oksigen habis dalam seketika. Ira meminta kepada kepala rumah sakit untuk segera mengirimkan tabung oksigen. Tapi kepala rumah sakit tidak peduli. Dia mengatakan jika dia butuh waktu yang lama untuk mengirimkan tabung oksigen ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian tabung oksigen baru tiba ke rumah sakit. Tapi sayang, sebanyak 57 pasien sudah meregang nyawa alias tewas. Hal yang membuat Ira sangat sakit hati ketika Menteri Kesehatan dan kepala rumah sakit berusaha cuci tangan. Semua kejadian seakan-akan dibuat untuk menyudutkan Ira sebagai dokter. Bukan karena kelalaian rumah sakit itu sendiri karena telah terlambat memberikan stok oksigen. Hal itulah yang membuat Ira divonis di penjara seumur hidup. Masyarakat juga ikut percaya begitu saja dengan hasil sidang. Bahkan, mereka memaki dan memukuli Ira. Azad dengan tegas mengatakan bahwa pembunuh yang sebenarnya adalah pemerintah. Ia kemudian menuntut pelayanan rumah sakit agar segera diperbaiki dan semua fasilitas segera dilengkapi. Apabila dalam waktu 5 jam belum ada perubahan, maka Azad dengan mudah akan membunuh Menteri Kesehatan saat itu juga. For what usually takes 10 to 20 years. The only thing Menteri Kesehatan sudah menjabat 2 periode, akan tetapi tidak ada perubahan sedikit pun yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Yang ada hanyalah omong kosong doang. Pemerintah sangat banyak yang korupsi dan rakyat yang menjadi korbannya. Masyarakat yang melihat hal tersebut sangat bangga dan kagum kepada Azad alias Vikram. Tapi tidak hanya itu saja. Vikram juga meminta 1 helikopter kepada Narmada untuk melarikan diri. Narmada memang menyetujui begitu saja, namun secara diam-diam, dia membawa pasukannya untuk menangkap Vikram dan komplotannya. Di tengah pertempuran, Vikram alias Azad lebih memilih untuk melarikan diri daripada harus ngelut. Karena mau bagaimanapun orang yang dia lawan adalah calon istrinya sendiri. Narmada memang kalah lagi. Lalu Narmada meminta kepada asistennya untuk menggambarkan sketsa wajah dari Vikram. Karena meskipun kalah, Narmada berhasil mendapatkan topeng dari Vikram. Ringkas cerita, tibalah kita di hari pernikahan Azad dan Narmada. Sedangkan di sisi lain, di markas pasukan khusus, mereka terus berusaha membuat sketsa wajah Vikram dari berbagai usia. Dan hasil wajah Vikram sangatlah mirip dengan wajah calon suami Narmada. Mengetahui hal tersebut, sang asisten berusaha untuk menghubungi Narmada. Tapi karena proses pernikahan yang belum selesai, panggilan itu dimatikan oleh Ruhi. Saat itu asistennya telah gagal memberitahukan informasi bahwa calon suaminya itu adalah Vikram, orang yang selama ini telah lama mereka cari. Malam harinya Azad alias Vikram berniat untuk menceritakan semuanya tentang dirinya kepada Narmada. Tapi Narmada malah tidak tertarik untuk membicarakan hal serius, karena dia hanya ingin menikmati kemesraan dan juga bulan madu berdua.
Momen indah itu seketika terganggu karena anak buah Azad yang menghubunginya dan memberitahukan tentang informasi misi yang sedang mereka jalankan. Justru pada saat itulah Narmada mempunyai waktu yang cukup untuk membuka pesan dari asistennya di micet. Dia sangat terkejut melihat sketsa wajah yang dikirimkan oleh asistennya yang sangat mirip dengan wajah suaminya. Dia sangat syok. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengambil pistol pribadi miliknya dan ingin menembaki Azad. Kebohongan Azad membuat Narmada sangat kecewa dan sakit hati. Meskipun Azad ingin menjelaskan apa tujuannya yang sebenarnya, Narmada tidak ingin mendengar sepatah kata apapun. Malahan dia langsung menembaki Azad. Tidak lama kemudian datanglah anak buah Khalil dan langsung menembaki tempat tersebut dengan brutal. Dari kejadian itu membuat Azad dan Narmada tertangkap begitu saja. हेलेना लोकेशन का पता चला ऑन इट छोड़ दो उसको छोड़ दो उसे Adik Khalil merasa sangat marah dan murka setelah apa yang telah Azad lakukan kepadanya. Memeras uang dan membuat kekacauan yang menimbulkan kerugian yang sangat fatal bagi kakaknya. Narmada juga ikut terkena imbasnya karena dia mengira bahwa Narmada dan Azad telah bekerja sama. Tidak lama kemudian datanglah seseorang dengan pakaian rapi yang langsung menghajar anak buah Khalil hingga rata. Dan ternyata itu adalah Vikram yang asli yang merupakan ayah kandung dari Azad. Sungguh di luar ekspektasi. Vikram datang di waktu yang tepat. Apabila dia datang sedikit terlambat saja, maka Narmada bisa dipastikan telah long out dari film tersebut alias mati. Saking jagonya Vikram, satu persatu anak buah Khalil berhasil dia patahkan tulangnya. Setelah mengalahkan semua anak buah Khalil, Vikram sempat bingung setelah melihat wajah Azad yang sangat mirip dengannya karena efek ingatannya yang belum sembuh total. Tiba-tiba, adik Khalil ingin menikam Vikram dari belakang, tapi apalah daya, Vikram bukanlah orang bodoh. Dia langsung membunuh adik Khalil di saat itu juga. Nah, jadi begitulah alur cerita dari film Jawan part pertama. Filmnya masih sangat panjang, jadi pada kesempatan berikutnya, Mimin akan membahas part berikutnya. Agar tidak ketinggalan alur film Jawan part kedua, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di alur film berikutnya.